Selamat pagi, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita berkumpul lagi di tempat ini dengan kekuatan baru, kesehatan baru masih kita rasakan. Saya percaya semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Maksudnya kita buat kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 11 sampai yang ke-16. Kita akan baca secara berganti-gantian. Saya akan baca ayat yang pertama di ayat yang ke-11 dan di ayat yang ke-12 akan dibacakan oleh Bapak Ibu Saudara. Sudah menemukannya semua, amin? Efesus pasal 4 ayat 11 sampai yang ke-16. Amin. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. sehingga kita bukan lagi anak-anak yang dikembangkan kita oleh perubahan pengajaran, oleh penyampaian palsu manusia dan pelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sama-sama di ayat yang ke-16. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pengetahuannya, pertumbuhan dan membangun diri dalam kasih. Amin. Tapi kebenaran firman Tuhan. Namun di pagi hari ini kita akan belajar bagaimana peran kepemimpinan gembala bagi pertumbuhan iman. Kalau bicara tentang pertumbuhan iman merupakan suatu proses di mana seseorang menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus itu mengalami proses yang panjang dari hari ke hari. Orang mulai bertumbuh. Dan di sekarang ini kita lihat bahwa kepemimpinan seorang gembala sangat penting bagi pertumbuhan iman. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena dari kepemimpinan gembala bahkan dipimpin oleh semua jemaat untuk mengalami pertumbuhan itu. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kita bawa lagi kata memberikan. Kata memberikan di sini menggunakan kata edoken yang artinya sejak lama diberikan kepada kita untuk memimpin. Ini diberikan kepada kita bukan baru sekarang ya. Kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan bukan baru sekarang, tapi sudah sejak lama kita dipercayakan untuk memimpin. Ini juga kalau kita kembali lihat ke ayat yang ke-8 itu dikutip dari Mazmur pasal 68 ayat yang ke-19, dikutip oleh Paulus dengan kata yang sama, memberikan artinya sudah sejak dulu sudah diberikan kepada kita untuk memimpin. Itulah dikatakan di sini kenapa kita harus memimpin. Sebagai seorang gembala kita harus bisa memimpin jemaat untuk mengalami pertumbuhan. Bagaimana sih kita supaya kita bisa mengalami pertumbuhan iman jemaat? Bagaimana peran gembala agar jemaat mengalami pertumbuhan? Yang pertama, memperlengkapi jemaatnya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-12. Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Memperlengkapi jemaat. Ini yang menjadi tugas gembala untuk memperlengkapi jemaat untuk semakin bertumbuh ke arah Kristus. Yang menjadi tanggung jawab kita sebagai gembala, bagaimana ketika kita memimpin suatu gereja, kita harus bertanggung jawab untuk memperlengkapi. Kata memperlengkapi di sini menggunakan kata stimon, yang artinya mempersiapkan, memperbaiki, atau memulihkan. Kita harus bisa mempersiapkan jemaat kita untuk bisa mengalami pertumbuhan iman. Kalau kita nggak mempersiapkan jemaat kita, bagaimana jemaat itu bisa bertumbuh? Bagaimana jemaat itu bisa berkembang ke arah Kristus? Jemaat tidak akan mengalami pertumbuhan ketika kita sebagai gembala tidak bisa mempersiapkannya, tidak bisa memperlengkapinya. Memperlengkapi dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sebagai gembala nggak bisa memperlengkapi jemaat
gereja yang berkembang itu bukan gereja yang anggotanya banyak, tetapi gereja yang berkembang adalah di mana anggotanya mengalami pertumbuhan rohaninya. Itu yang bisa dikatakan gereja yang berkembang. Bukan orang-orangnya semakin banyak kita katakan itu gereja berkembang, enggak. Gereja yang berkembang adalah orang-orang yang mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Jadi bagaimana ini menjadi tanggung jawab kita sebagai gembala. Ketika kita melayani, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita harus bisa membawa jemaat kembali ke Kristus, membawa jemaat untuk hari ke hari terus bertumbuh. Itu menjadi tanggung jawab kita. Dan hal yang kedua, harus memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Bagaimana kita mau berkembang kalau kita nggak kenal siapa Kristus? Kita harus mengenal dulu siapa pribadi Kristus. Kita nggak akan mengalami perkembangan kalau kita nggak mengalami Kristus itu sendiri. Kalau kita cuma tahu, oh Kristus sudah menyelamatkan saya dan saudara, apakah itu cukup? Tidak, saya katakan itu tidak cukup ketika kita cuma tahu Yesus sudah menebus saya dan saudara. Itu bukanlah cukup. Kita nggak boleh berhenti di situ ketika kita kenal Yesus sebagai penyelamat kita, tetapi kita harus lebih dalam lagi mengenal Kristus. Siapa Kristus dalam hidup kita? Kita harus memiliki hubungan secara pribadi dengan Kristus. Itu yang membawa kita untuk semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan ketika yang kita kenal cuma Yesus penebus kita, tapi kita tidak mau menghidup di dalam Kristus. Amin, saudara? Amin. Jadi kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus mengenal pribadi Kristus, harus mau dibimbing, harus mau dibentuk. Dimanapun ketika kita mau dibentuk, berikan hati untuk mau dibentuk. Kita harus kenal pribadi Kristus, biar kita semakin hari semakin diubahkan. Kalau kita jauh dari Kristus, kita hidup sesuka-suka kita mau stuck di zona nyaman kita. Kadang orang-orang mikirnya gini, karena saya sudah diselamatkan Kristus, saya tetap hidup gini aja. Karena udah nyaman seperti ini, saya tetap gini aja. Yang penting saya tahu saya udah diselamatkan. Gak seperti itu. Ketika kita tahu hidup kita diselamatkan Kristus, kita harus ada perubahan. Apa yang menjadi perubahan? Pertumbuhan iman kita. Kalau kita kenal Kristus, kita bertumbuh dalam Kristus. Ada pertumbuhan, ada perubahan dalam hidup kita. Amin. Itu menjadi perubahan kita sebagai orang percaya. Kalau kita nggak berubah, itu bukan bertumbuh. Kalau kita lihat sesuatu yang bertumbuh kayak pohon bertumbuh, dia semakin berkembang. Itu yang dikatakan bertumbuh. Tapi kalau dia cuma segitu terus, itu bukan bertumbuh. Itu udah mati. Kalau kita katakan rohani kita mati, kita nggak akan mengalami pertumbuhan ketika rohani kita mati. Jadi kembali lagi kepada Kristus. Kita harus mengenal siapa Kristus dalam hidup kita. Kita harus kenal Kristus secara pribadi kita. Jangan ketika kita mendengar dari orang, Kristus ini seperti itu. Tidak boleh seperti itu, tapi kita harus menjadi jemaat yang mau bertumbuh. Amin. Dan hal yang ketiga, jemaat harus memiliki kemauan untuk menjadi dewasa. Di ayat yang ke-13 kita bisa lihat. Di ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedewasaan penuh dikatakan di sini. Kita harus mau menjadi dewasa. Kita jangan diam di tempat situ aja. Walaupun firman Tuhan katakan kita harus jadi seperti anak-anak, bukan berarti pemikiran kita juga seperti anak-anak, enggak. Ketulusan kita yang Tuhan mau seperti anak-anak, bukan pemikiran kita. Kita mau menjadi dewasa ketika kita mau berubah. Kita nggak mau di situ aja terus. Kalau cuma di situ untuk apa? Kita bukan dikatakan orang-orang yang dewasa rohani. Kita nggak bisa minum susu terus. Kita harus makan makanan yang keras. Itu dikatakan orang yang dewasa rohani, nggak mau enaknya saja. Tapi terkadang orang ketika mau dewasa, dia cuma mau enak-enaknya saja. Karena dia ketika berpikir, ketika dia ikut Tuhan, dia bertumbuh cuma sampai di situ, enaknya saja yang dia mau. Tapi sebenarnya kita mengalami proses pendewasaan itu luar biasa kalau kita ikut Tuhan. Ada proses yang begitu sulit. Sulit ya kalau kita ikut Tuhan, enak kan? Enak. Banyak prosesnya kalau kita ikut Tuhan. Gak mudah, saya mau katakan saya di tempat ini juga gak mudah ketika berproses untuk ikut Tuhan. Banyak hal yang kita alami. Dan kita harus berproses dari hari ke hari. Jangan cuma mau menjadi dewasa dengan apa yang kita miliki sekarang. Karena saya sudah dewasa, usia saya sudah dewasa, jadi saya seperti itu saja. Dewasa gak dilihat dari usianya. Orang dewasa gak diukur dari usianya. Mau dia setua apapun dia gak akan dikatakan dewasa. Pertumbuhannya gak bagus, pertumbuhan
pertumbuhan imannya nggak baik, dia nggak bisa dikatakan dewasa secara rohani. Amin. Saya punya satu ilustrasi. Ada seorang petani ketika dia menanam pohon tanaman yang sama di ladang yang sama, tetapi cara merawatnya yang berbeda. Apa yang menjadi perbedaannya? Yang satu pohon ditanam disiram setiap hari, 2 hari sekali disiram. Tetapi yang satu lagi disiram 2 hari sekali. Dan ketika dia mau memanen, mau mencabut tanaman itu, apa yang menjadi perbedaannya, saudara? Ketika dia mau cabut, pohon yang disiram 2 hari sekali sama pohon yang disiram sehari 2 kali itu berbeda. Kenapa? Karena ketika pohon yang disiram sehari 2 kali itu, dia mudah dicabut. Sementara yang 2 hari sekali sulit untuk dicabut, membutuhkan tenaga untuk mencabut. Kenapa? Karena pohon yang disiram 2 hari sekali sama pohon yang disiram sekali, pohon yang disiram sehari 2 kali itu lebih gampang dicabut. Kenapa? Karena dia tiap hari menerima air dan dia tidak berusaha untuk mencari. Tiap hari dia cuma mau menerima, dia nggak berusaha untuk mencari. Sementara yang 2 hari sekali dia berusaha untuk akarnya lebih dalam lagi untuk mencari sumber air untuk dia bisa bertahan hidup. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mau bertumbuh, kita nggak mau di situ aja terus. Kita harus terus mendalaminya. Nggak boleh cuma ketika kita sudah dikasih firman Tuhan, oh iya kita dengar, terus keluar sebelah, selesai. Tetapi kalau kita dengar, kita mau bertumbuh, kita dengar, kita cerna baik-baik, kita renungkan dalam hidup kita, bisa menjadi berbuah dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang menghasilkan buah, bukan cuma bertumbuh tetapi menghasilkan buah. Buah yang apa? Buah yang baik. Kalau kita bisa lihat buah-buah apa yang kita terima ketika kita sungguh-sungguh bertumbuh dalam Tuhan. Buah-buah pelayanan kita itu hasil dari kita bertumbuh. Ada buah penginjilan di sana. Itu kita yang bertumbuh sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Jadi dari kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini kita belajar ada 3 hal. Bagaimana peran gembala dalam kehidupan jemaat supaya jemaatnya bertumbuh, memperlengkapi jemaatnya. Yang memperlengkapi itu dengan firman Tuhan, kita diperlengkapi. Itu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai gembala. Yang kedua, harus memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita sebagai jemaat harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus. Dan yang ketiga, harus memiliki kemauan untuk menjadi dewasa secara rohani. Kita harus mau, punya kemauan untuk bertumbuh dewasa. Amin. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan kita di siang hari ini, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.